Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, terutama pengurus BUMDes, Bapak Kepala Desa, kemudian UPK, XPNPM yang berbahagia. Kita patut bersyukur dan patut berbahagia setelah munculnya Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana perguluran masyarakat XPNPM perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama, yang bagaimanapun juga ini kita nanti karena setelah diundangkan PP 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa pasal 73 bahwa pengelola dana perguluran masyarakat XPNPM wajib dibentuk menjadi badan usaha milik desa bersama paling lama 2 tahun setelah PP ini diundangkan. Kita semua sudah tahu bahwa PP ini diundangkan pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Tentunya pengelola dana bergulir XPNPM sudah harus menjadi badan usaha milik desa bersama per tanggal 2 Februari tahun 2023. Nah, ini tentunya sangat merisaukan karena banyak hal-hal yang pada waktu itu belum difahami, belum jelas, terutama nasib para pengelola daripada UPK XPNPM. Maka di Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2021 ini sudah sangat jelas dan terjawab di situ. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, apa sih DBM XPNPM? Dana perguluran masyarakat XPNPM MPD yang selanjutnya disebut DBM XPNPM MPD adalah seluruh dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM MPD serta perkembangan atau pertumbuhannya yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Jadi sudah jelas dari pengertian ini bahwa dana yang ada di XPNPM MPD adalah dana yang bersumber dari pemerintah yang digunakan untuk pinjaman perguliran. Kita perhatikan di pasal 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 15, khusus coba kita melihat di ayat 3 ini ya. Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 ini memberi dasar kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan. Kita ketahui bersama setelah pengakhiran UPK XPNPM tahun 2015, tentu sampai hari ini atau sampai belum terbentuknya menjadi badan usaha milik desa bersama, belum ada sama sekali pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kenapa? Karena belum ada regulasi yang mengaturnya. Sahabat-sahabat sekalian, di pasal 4 ayat 1 Permendes 15 tahun 2021 bahwa pengelola kegiatan DBM XPNPM wajib dibentuk menjadi desa bersama. Sama ya, sama dengan apa yang ada di PP 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di pasal 73. Kemudian pembentukan pengelola kegiatan DBM XPM MPD menjadi BUM desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan 1. Pengalihan aset, 2. Pengalihan kelembagaan, 3. Pengalihan personil, 4. Pengalihan kegiatan usaha. Nah, sudah jelas sampai di sini ya. Ini merupakan jawaban dari kegelisahan, kemudian keraguan-raguan
kemudian pertanyaan-pertanyaan sebelum terbitnya Permendes 15 tahun 2021 ini. Tentu ini menjadi jawaban bahwa yang dialihkan itu tidak hanya asetnya, tetapi alihan aset, kemudian pengalihan kelembagaan, kemudian pengalihan personel, dan yang keempat pengalihan kegiatan usaha. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, kemudian pembentukan pengelola kegiatan DBM XPNPM menjadi BUMDesnya bersama pada pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa pembentukannya diputuskan dalam musyawarah antar desa. Ini sudah jelas ya, karena ini bukan BUMDes tapi BUMDesnya bersama, maka tentu diputuskan dalam musyawarah antar desa. Kemudian dituangkan dalam anggaran dasar BUM desa bersama. Kemudian ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Baik, selanjutnya teman-teman yang berbahagia, kemudian DBM XPMPN yang bagaimana yang ditransformasikan atau yang dibentuk menjadi badan usaha milik desa bersama. Yang pertama sesuai dengan pasal 4 ayat 4 adalah DBM XPNPM yang sehat dan berkembang. Jadi ingat ya, yang bertransformasi atau yang dibentuk menjadi badan usaha milik desa bersama adalah DBM yang sehat dan berkembang. Kemudian pembentukannya didanai oleh siapa? Di pasal 4 ayat 5 disebutkan didanai oleh pengelola kegiatan DBM XPNPM. Sampai di sini sudah jelas ya. Jadi yang membiayai pembentukan dana berguna masyarakat XPNPM menjadi badan usaha milik desa bersama adalah didanai oleh pengelola kegiatan DBM XPNPM MPD. Kemudian melalui tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran dari peraturan menteri ini. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita sekarang membahas satu persatu tentang pengalihan-pengalihan tersebut. Yang pertama adalah pengalihan aset. Di pasal 5 ayat 1 disebutkan terhadap keseluruhan aset DBM XPNPM. Kemudian dijelaskan di pasal 5 ayat 2 berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang, baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM XPMPN MPD. Jadi jelas ya, jadi yang dimaksud pengalihan aset itu adalah berupa harta kekayaan seluruhnya. Kemudian aset pada pasal 5, aset DBM XPMPM MPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal A. Hibah atau bantuan pemerintah langsung dan atau bantuan lainnya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota selama pelaksanaan BNPM MPD. Yang kedua, pengembangan modal dari surplus atau jasa pinjaman pengguliran. Yang ketiga, kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan. Pada pasal 5 ayat 4 disebutkan UPK DBM XPNPM MPD menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset beserta data penerima manfaat untuk disampaikan kepada inspektor kabupaten kota untuk dilakukan review. Ini sangat penting teman-teman sekalian yang berbahagia, terutama pengurus UPK XPNPM. Saya ulangi, di pasal 5 ayat 4 Permendes 15 tahun 2021, UPK DBM XPNPM MPD menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset beserta data penerima manfaat untuk disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk dilakukan review. Terus bagaimana sih aset UPK XPNPM? Ini dijelaskan pada pasal 6 Permendes 15 ayat 1 begini.
menjadi milik bersama masyarakat desa dalam satu kecamatan ex-PNPM. Yang kedua, dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat desa pada BUMDesa bersama dan ditetapkan dalam musyawarah antar desa. Kemudian pada ayat 3, modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam satu kecamatan ex-PNPM. Sekarang yang kedua, pengalihan kelembagaan. Jadi yang pertama tadi pengalihan aset, yang kedua adalah pengalihan kelembagaan. Diatur pada pasal 7 Permendas 15 tahun 2021, yaitu ayat 1, dilakukan melalui mekanisme pendirian BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat 2, mempertimbangkan praktek tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur BNPM MPD sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes bersama. Jadi tetap ya, jadi PTO kemudian SUP ini nanti menjadi dasar, menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa bersama. Kemudian bagaimana mekanisme pengalihan kelembagaannya diatur pada pasal 8 Permendas 15, yaitu pada ayat 1 diputuskan dalam musyawarah antar desa. Tentu karena ini sudah menjadi badan usaha milik desa bersama, maka diputuskan dalam musyawarah antar desa. Yang kedua, diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing kepala desa dan pengelola kegiatan DBM ex-PNPM mandiri. Kemudian yang ketiga, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat waktu, tempat, agenda penyelenggara. Siapa saja peserta musyawarah antar desa tersebut? Di pasal 8 ayat 4 bahwa dijelaskan yang pertama, kepala desa dari seluruh desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi ex-PNPM. Kemudian peserta musyawarah berikutnya adalah ketua BPD dari seluruh desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi ex-PNPM. Kemudian peserta berikutnya adalah pengelola kegiatan DBM ex-PNPM MPD. Yang keempat, unsur kecamatan, dan yang kelima, perwakilan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan lokasi ex-PNPM MPD. Kemudian di ayat 5, dalam hal lokasi kecamatan ex-PNPM MPD terdapat kelurahan, musyawarah antar desa melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, perwakilan masyarakat yang dimaksud pada ayat 4 terdiri dari A, wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan atau kelompok usaha ekonomi produktif. Jadi jelas ya, dari perwakilan masyarakat itu yang pertama itu dari kelompok simpan pinjam ya, baik itu perempuan atau kelompok usaha ekonomi produktif yang sudah menjadi anggota dana bergulir PNPM. Kemudian yang B, wakil rumah tangga miskin atau rentan penerimaan manfaat. Jadi harus ada keterwakilan dari rumah tangga miskin. Yang ke C, wakil dari tokoh masyarakat. Sampai di sini jelas ya. Jadi keterwakilan dari anggota, kemudian dari rumah tangga miskin atau rentan penerima manfaat, kemudian wakil dari tokoh masyarakat. Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 6 dipilih dalam musyawarah desa masing-masing desa dengan pertimbangan keadilan gender. Sahabat-sahabat sekalian, pengambilan keputusan dalam MAD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh kepala desa
BPD, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan desa dan atau kelurahan yang memiliki hak suara. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat 8, hak dan kedudukan masyarakat desa diatur dalam anggaran dasar BUMDesa bersama yang merupakan lampiran peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Yang ketiga, pengalihan personil. Jadi yang pertama tadi pengalihan aset, yang kedua pengalihan kelembagaan, yang ketiga pengalihan personil. Di pasal 10 ayat 1 dilakukan dengan membentuk BUMDesa bersama dengan melibatkan pengelola kegiatan DBM, XPNPM, MPD. Jadi ini dalam pembentukan BUMDesa ini melibatkan pengelola kegiatan DBM, XPNPM. Kemudian di ayat 2 pasal 10, pengelola kegiatan DBM, XPNPM harus, ya ini saya kasih tanda merah ya, harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUMDesa bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktek tata kelola yang baik ya. Keharusan itu harus dibarengi pula dengan mempertimbangkan kesesuaian dan praktek baiknya ya. Kemudian yang keempat, pengalihan kegiatan usaha. Di pasal 11 Permendes 15 diatur ayat 1 dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM, XPNPM, MPD dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan pengelola kegiatan DBM, XPNPM, MPD menjadi BUMDesa bersama. Kemudian dilakukan oleh unit pengelola kegiatan DBM, XPNPM, MPD. Kemudian kegiatan usaha DBM, XPNPM, MPD pasal 12 Permendes 15/2021 ayat 1 menjadi kegiatan usaha utama BUMDesa bersama. Jelas ya, jadi kegiatan selama ini yang dilakukan oleh DBM, XPNPM adalah menjadi kegiatan usaha utama BUMDes bersama. Kemudian yang kedua, merupakan kegiatan usaha layanan umum BUMDesa bersama yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan atau pengembangan usaha bagi individu dan atau kelompok masyarakat miskin dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ayat 3 dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotong royongan masyarakat desa. Kemudian ayat 4 dilaksanakan pada kecamatan lokasi XPNPM, MPD. Kegiatan usaha lain. Jadi ada kegiatan utama, ada kegiatan usaha lain. Di pasal 20 Permendes 15/2021 ayat 1 disebutkan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 termasuk layanan jasa keuangan pada umumnya dikelola menjadi kegiatan usaha dan atau unit usaha BUMDesa bersama yang terpisah dari kegiatan usaha DBM, XPNPM, MPD. Jadi misalkan ada kegiatan usaha lain boleh saja, cuman terpisah ya, pengelolaannya terpisah. Ayat 2 pembentukan unit usaha DBM ayat 2 pembentukan unit usaha BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas ya. Ketentuan peralihan pasal 26 pembentukan pengelola kegiatan DBM, XPNPM, MPD menjadi BUMDesa bersama yang dilakukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini
harus dilaksanakan penyesuaian berdasarkan peraturan menteri ini paling lambat 2 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian yang kedua, pembentukan pengelola kegiatan DBM, XPNPM, MPD menjadi badan hukum selain BUMDesa bersama yang dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan menteri ini wajib dibentuk menjadi BUMDesa bersama melalui mekanisme pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Saya ulangi lagi ya, ini penting ini bagi kita. Pembentukan pengelola kegiatan DBM, XPNPM, MPD menjadi badan hukum selain BUMDesa bersama yang dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan menteri ini wajib dibentuk menjadi BUMDesa bersama melalui mekanisme pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini jelas ya. Kemudian pengajuan pembubaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa mengenai kesepakatan pembubaran badan hukum dan persiapan pembentukan pengelola kegiatan DBM XPNPM menjadi BUMDesa bersama yang dituangkan dalam berita acara. Sampai di sini sudah jelas. Tahapan pembentukan pengelola kegiatan dana berguna masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan menjadi badan usaha milik desa bersama. Ada 7 prinsip ya yang dilakukan. Yang pertama, kepemilikan bersama masyarakat. Yang kedua, partisipatif dan demokratis. Yang ketiga, sederhana, berpihak dan melindungi. Yang keempat, keterbukaan dan kemandirian. Yang kelima, kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan gotong royong. Yang keenam, terkendali dan seimbang. Yang ketujuh, berkelanjutan. Pelaksanaan pembentukan merupakan pengalihan seluruh rangkaian atau jalinan pelaku aturan dan mekanisme atau proses dalam kegiatan dana berguna masyarakat yang meliputi 1. Aset DBM, XPNPM, MPD. Yang kedua, kelembagaan. Ya, kelembagaan yang saya sebutkan tadi terdiri dari PTO dan SUP melalui MD dan MA, musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Yang ketiga atau C, personel atau pelaku atau organ pengelola kegiatan DBM, XPNPM, MPD. Yang keempat atau D, kegiatan usaha DBM, XPNPM, MPD dan kegiatan usaha lainnya. Tahapan proses pembentukan. Tahapan persiapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama, DPMD Provinsi menyelenggarakan sosialisasi dan melakukan supervisi proses pembentukan. Yang pertama ya, jadi ada kewajiban DPMD Provinsi menyelenggarakan sosialisasi dan supervisi. Kemudian yang kedua, UPK melakukan penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat. Hasil penghitungan diserahkan kepada Bupati Wali Kota untuk dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten Kota. Jadi jelas ya, setelah DPMD Provinsi melakukan sosialisasi dan supervisi, kemudian UPK XPNPM melakukan penghitungan besaran keseluruhan aset. Ya. Kemudian yang ketiga, DPMD Kabupaten menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti camat dan pengurus UPK atau BKAD kecamatan dan wakil kelompok pemanfaat dana bergulir. Dalam forum sosialisasi ini, Inspektorat menyampaikan hasil review terhadap penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat sebagai masukan musyawarah antar desa. Jadi sudah jelas ya. Jadi tadi UPK melakukan penghitungan,
Kemudian tahap berikutnya inspektur menyampaikan dalam musyawarah tersebut, kemudian sebagai masukan pada musyawarah antar desa. Yang keempat, kepala desa menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti oleh perangkat desa, BPD, perwakilan masyarakat, dan tokoh masyarakat. Saya kira untuk perwakilan masyarakat tadi sudah kita jelaskan ya. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama adalah musyawarah desa. Musyawarah desa ini membahas tentang rencana pembentukan BUM desa bersama dari pengelola kegiatan DPM XPNPM. Yang kedua, mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerjasama antar desa dalam rangka pembentukan BUM desa bersama dari pengelola kegiatan DPM XPNPM. Kemudian yang ketiga, delegasi desa dalam musyawarah antar desa. Musyawarah desa menghasilkan yang pertama peraturan desa tentang persetujuan rencana pendirian dari pengelola kegiatan DPM XPNPM. Kemudian yang kedua, surat mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerjasama antar desa pendirian BUM desa bersama dari pengelola kegiatan DPM XPNPM mandiri menjadi BUMDesma. Yang ketiga, surat mandat kepala desa kepada delegasi desa untuk mengikuti musyawarah antar desa. Delegasi desa terdiri dari kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil kelompok simpan pinjam, kerumunan atau kelompok usaha ekonomi produktif, wakil rumah tangga miskin, serta rentan penerima manfaat, dan wakil tokoh masyarakat termasuk perempuan. Musyawarah antar desa. Pemerintah keseluruhan pemerintahan kelurahan tidak dapat menjadi pendiri BUM desa bersama, tetapi sebagai mitra BUM desa bersama dalam pengelolaan DPM XPNPM MPD. Musyawarah antar desa membahas dan menghasilkan A. Peraturan bersama kepala desa pendiri BUM desa bersama dari pengelola kegiatan DPM XPNPM. B. Peraturan bersama kepala desa dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUM desa bersama. C. Kesepakatan pembubaran badan hukum pengelola kegiatan DPM XPNPM MPD apabila sudah dibentuk. Tahap pemantauan dan pelaporan. Pemantauan dan pelaporan dilakukan secara jenjang melalui dari kecamatan hingga provinsi. Gubernur melaporkan hasil supervisi dan pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DPM XPNPM MPD menjadi BUM desa bersama kepada Menteri CEKI, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Demikian sahabat sekalian, sekian terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.